dulu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Alhamdulillah anak-anak ya, kita berjumpa lagi di pembelajaran hari ini. Oke. Kemudian anak-anak sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, ya. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, Bapak absen dulu ya, sambil ngetes suaranya, gitu ya. Adelia hadir hari ini? Adelia? Belum ada ya. Ajeng Putri? Hadir, Pak. Oke. Alvin? Hadir, Pak. Oke. Aurelia? Hadir, Pak. Bapak kamera saya habis. Oh iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Masih ya, Aurelia hadir. Gliserdis? Sebentar ya, Pak. Hadir, Pak. Gliserdis hadir. Indira? Hadir, Pak. Luna Hapsari? Hadir, Pak. Hadir. Naila Azra? Ya, Naila hari ini nggak hadir, sakit ya. Masih sakit. Nazwa? Hadir, Pak. Hadir. Neiza Sahda? Hadir, Pak. Ya. Nuzaha? Hadir, Pak. Hadir. Rahel? Izin, Pak. Izin, oke ya, izin. Saman ya. Sekar? Izin juga. Izin juga ya, oke, makasih ya. Jadi hari ini ada 9 orang yang hadir dari 13 siswa ya. Oke. Ya, anak-anak, Bapak akan share PPT dulu ya. Oke, hari ini PPT Bapak share. Ya. Sudah kelihatan semua ya. Ya. Ya, jadi ini PPT Bapak ya untuk pembelajaran hari ini, yaitu materinya adalah gerak lurus beraturan ya, anak-anak ya. Gerak lurus beraturan ya. Tadi kita udah mengucap salam ya, syukur, sapa, berdoa, dan presensi sudah selesai semua ya. Gitu. Kemudian Bapak sudah memberikan ya materi ajar PPT video simulasi tentang gerak lurus beraturan secara asinkronus ya. Jadi tidak tatap muka langsung ya. Oke, anak-anak, sekarang kita jadi yang ini yang Bapak kasih kalian ya. Ada video. Nanti kita juga akan menonton video sebentar ya, gitu. Oke, anak, sebelum kita masuk ke materi gerak lurus beraturan ya, Bapak akan mengingat kembali ya kalian materi yang pernah diajarkan, gitu ya. Oke. Jadi anak-anak coba dilihat gambar yang di atas, gambar apa itu ceritanya? Bisa diceritakan? Gambar yang di atas, menurut kalian gambar apa? Orang lari. Orang yang sedang naik sepeda. Sama orang yang sedang naik sepeda. Ya, jadi itu ada orang yang lari dan orang yang naik sepeda, di mana di gambarnya ada stopwatch, gitu ya. Jadi nanti anak ini, gitu ya, akan bisa mendapatkan kecepatan, gitu ya. Oke, kalau gambar yang di bawah apa ceritanya tuh? Orang sedang lari. Ya, orang sedang lari. Gambar yang bawahnya lagi, bedanya apa tuh? Gambar keduanya yang di bawah. Bedanya apa tuh? Yang dua gambar di bawah? Larinya diperlambat. Iya, pintar ya. Jadi di sini dua gambar yang di bawah itu ceritanya orang lagi lari ya, sangat cepat, dan orang yang lagi melambat, gitu ya. Jadi, nah di sini anak-anak belajar definisi dari percepatan ya, bahwa percepatan adalah perubahan kecepatan ya, gitu. Nah, anak-anak, kita masuk ke materi sekarang ya. Jadi kita masuk ke rumusan masalah. Oke, coba anak-anak boleh diceritakan menurut kalian gambar yang di depan layar gambar apa? Silakan. Bebas siapa aja.
Kalau yang Yang di atas kemacetan, Pak. Kalau yang Ya, bawah kemacetan. Kalau yang bawah? kereta di rel. Iya, oke. Jadi ini adalah yang di atas ramai sekali ya. Jadi terjadi kemacetan ya di jalan raya. Ini biasanya kita lihat yang ke arah Jakarta Pusat ya, Jakarta Barat ya, itu Jakarta Timur ke pusat ini juga sangat seperti ini ya, penuh sekali. Kalau yang bawah, nah ini adalah gambar beberapa kereta ya yang di stasiun. Ya, biasanya ini juga ramai ya orang-orangnya ketika dia di stasiun. Nah, jadi anak-anak, lalu apa hubungannya dengan materi yang sekarang, anak-anak ya? Jadi anak-anak nanti bahwa sebagian besar orang gitu ya akan memilih naik kereta ya, karena naik kereta ini kecepatannya tetap ya lebih teratur ya. Jadi di stasiun ya ada waktu-waktunya kapan dia datang dan kapan dia akan pergi. Nah, dan dia akan melaju dengan kecepatan tetap. Nah, definisi apa ya, pembelajaran apa yang berkaitan dengan kereta ini ya. Nah, namanya adalah nanti cerita adalah gerak lurus beraturan. Ya, jadi anak-anak kita akan ke arah video dulu ya. Menjelaskan bagaimana gerak kereta termasuk gerak lurus beraturan. Ya, saya akan share. Oke, maaf ya, saya cek suaranya. Share sound ya, oke. Lagi di Lentera Education Center. Ya, kita perhatikan ya Sekarang video kita ini. akan membahas gerak lurus beraturan atau GLB. Pernahkah kalian naik kereta api? Jika pernah, tentunya kalian sudah tahu bahwa sebagian besar bentuk lintasan kereta api atau rel adalah lurus. Ketika kereta api sudah melaju selama beberapa menit dari stasiun, biasanya masinis mengondisikan kecepatan kereta menjadi konstan atau tetap. Di dalam fisika disebut apakah gerak kereta api pada rel yang lurus dengan kecepatan stabil. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, simak secara seksama penjelasan berikut ya. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan salah satu dari sekian banyak jenis gerak benda. Untuk mengetahui dengan mudah definisi dari GLB, kita cermati dahulu asal kata gerak lurus beraturan. Kata gerak lurus beraturan terbentuk dari 3 kata dasar, yaitu gerak, lurus, dan teratur. Gerak artinya perubahan posisi atau kedudukan. Lurus menyatakan bentuk lintasan yang lurus dan teratur menyatakan besar kecepatan yang konstan. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan pada selang waktu tertentu. Yang dimaksud dengan kecepatan tetap adalah Ya, oke anak-anak ya. Jadi tadi kita sudah ya mempelajari ya mengapa gitu ya, mengapa kereta ya KRL termasuk gerak GLB ya, karena pada lintasan yang lurus ya pada selang waktu tertentu dia bergerak dengan kecepatan konstan ya, tidak berubah. Makanya ada waktu-waktu kereta tiba dan keluar ya gitu. Oke, anak-anak. Nah, kita pembelajaran kali ini ya, tujuan apa yang harus kamu capai di pembelajaran adalah anak-anak memahami definisi ya, memahami definisi dari dan persamaan dari GLB gitu ya. Kemudian menganalisis peristiwa menggunakan besaran kinematika, perpindahan, dan kecepatan. Kemudian menganalisis grafik jarak terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu pada GLB.
Ya, kemudian juga menganalisis peristiwa gerak menggunakan grafik, kemudian melaksanakan simulasi ya. Anak-anak nanti Bapak juga menunjukin simulasinya, kemudian menunjukkan perilaku ya, sifat ingin tahu, disiplin, teliti, tanggung jawab, kritis, kreatif, dan komunikatif ya. Jadi anak-anak diharapkan pada pembelajaran hari ini anak-anak harus aktif ya. Gitu. Oke. Udah cukup, masuk ke arah. Pak, maaf Pak, tadi internet saya putus. Oh iya, masih nggak apa. Sudah aktif kembali ya. Oke. Oke, Bapak akan nunjukin untuk yang simulasi ya dari webnya. Ya, dari motionnya. Ya. Jadi anak-anak nanti kamu akan ya simulasi dari gerak lurus beraturan ya, di mana kamu hanya menekan tombolnya, tombol hijau untuk jalan, tombol merah untuk menyetop ya, untuk membersihkan gambarnya dengan kecepatan awal yang baru, mobil yang baru ya. Kalau mobil kuning untuk melaju dengan kecepatan lambat ya gitu. Contohnya seperti ini anak nih. Saya contohin ya. Jadi saya tinggal pencet warna hijau dulu kuning ya. Nah, ini jalan lambat, kalau mau jalan normal seperti ini. Nah, anak-anak nanti bisa melihat grafiknya. Grafik jarak terhadap waktu. Nanti anak bisa menebak tuh waktunya berapa detik, jaraknya berapa meter gitu ya. Nah, anak-anak bisa melihat juga kecepatannya nih. Nah, karena dia GLB, kecepatan dia tetap ya, tidak berubah nih, 10. Jadi mobil hijau ini kecepatannya 10 meter per second anak-anak. Kemudian anak juga misalnya melihat percepatannya nih. Nah, karena dia GLB, dia nggak punya percepatan. Jadi anak percepatannya 0 nih. Seret di bawah ya, ada sumbu T. Jadi nggak ada percepatannya. Oke. Anak-anak nanti bisa mengisi LKPD-nya, yang ada tugas seperti ini juga ada di LKPD-nya, ya. Oke, jadi kita udah sampai tahap memberitahukan ya video dan simulasinya. Kita tutup dulu share-nya. Kita balik ke PPT ya. Ya, jadi anak-anak ya. Jadi kalau GLB artinya ada lintasan lurus, kecepatan konstan ya. Seperti gambar di sini. Jadi pada lintasan yang lurus, arah yang sama, pada waktu yang sama, menempuh jarak yang sama juga ya. Jadi menambahnya sama. Nah, anak-anak sekarang kita masuk ke diskusi kelompok ya. Jadi nanti Bapak akan membagi kelompok 3 dengan mengisi LKPD yang Bapak kasih ke kalian ya. Nanti kalian berdiskusi di dalam breakout room gitu ya. Yang aktif, yang share screen, terus tunjukin kalian sedang mengerjakan apa. Nanti Bapak akan mengeceknya gitu ya. Oke, sekarang Bapak akan membagi kelompoknya ya menjadi 3. Sorry, aku mau. Saya keluar dulu ya dari break. Saya keluar dulu dari sini. Stop share-nya. Mau saya buat breakout-nya ya. Oke, jadi ada kelompoknya ada 3. Saya bikin dulu kelompoknya, assign manually. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 itu ada Adel, Ajeng, Alvin, sama Aurelia ya. Oke. Kelompok 2 ada Indira, ada Luna, ada Naswa. Ya, kelompok 2. Oke.
Kemudian kelompok 3 ada Gliserdis, ada Neza, ada Nuzaha. Ya, saya open. Jadi anak-anak nanti masuk semua ya ke grupnya. Oke, silakan join di meetingnya masing-masing ya. Silakan join dulu ke meetingnya. Silakan didiskusikan ya LKPD-nya. Oke. Ya. Oke, sudah masuk semua ya ke grupnya. Saya akan masuk ke ya. Oke, kelompok 1 silakan ya dikerjakan bareng-bareng. Silakan ada yang share screen, ada yang ngerjain ya sambil menunjukkan diskusinya ya. Silakan Bapak cermati aja ya. Itu yang jawaban nomor 1 yang tadi dari video. Itu yang tadi di share screen. Iya, yang GLB kereta itu kan. Berarti ini lintasannya lurus sama kecepatannya tetap ya? Iya. Lintasan lurus dan kecepatan tetap ya. Itu yang nomor 2, lanjut. Ini GLB. GLB itu Gerak pada lintasan enggak sih yang lurus? yang kecepatannya tetap. Iya. Berarti GLB adalah gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Besar sama arahnya juga ini nggak sih sama gitu, tidak berubah? Iya, kasih tambahan aja kali ya di dalam kurung gitu. Dengan kecepatan tetap deh. Terus dalam kurung besar dan arahnya tidak berubah. Oke, anak-anak gimana? Ada yang susah? Ada yang bingung dalam mengerjakan LKPD-nya? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, ya. Silakan ya dikerjakan dengan semangat ya dan aktif ya gitu. Ayo lanjut nomor 3.
Nah, Jarak terhadap waktu. Iya. Grafiknya ke atas kan? Iya. Yang atas. Ke atas. Oke. Tuliskan persamaan GLB dan keterangannya. Itu yang jarak Yang berasal dengan kecepatan kali waktu. iya, Yang S itu ya? S. S sama dengan V V kali kali T. T. Bentar. S. S jarak. Iya. V. Satuannya meter. Meter. Terus V. V-nya Punya kecepatan, satuannya meter per second. Kecepatan satuannya meter. Per second. T-nya waktu, satuannya second. Satuannya second. Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap 3 meter per second selama 7 second. Bikin tabel dulu. Itu T. Waktunya ya? Iya, waktu itu T. Terus Yang satu lagi jarak. Jarak satuannya meter. M. ini itunya selama 7 second ya? Berarti waktunya 2, 3. Kalau 1 itu berarti itunya 3 jam. pakai apa? Yang rumus itu ya? S sama dengan V kali T. Iya. Satu Berarti dikali ininya 3 berarti 3.
3 kali 2, 6, 6. 3 kali 3, 9. 9, 4 dikali 3, 12, 5 di 3, 15. 6 kali 3, 18. Kali 3, 18. 21. Kali 3, 21. 21. Hitunglah jarak tempuh setiap saat, kemudian isikan hasil perhitungan. Kan itu kecepatannya tetap ya? Ya, Ya. 3 meter. Berarti kan itu selama 7 second. Berarti kan berarti ada itunya berapa sama, kan ada 7 second, berarti dari 1 sampai 7 kan dibikinnya jaraknya. Berarti bikin kotak. Berarti pas buat tabel. Iya, buat tabel. berarti pas 2 second berapa gitu ya? Nah, iya. Oke. Kita coba ya buat Pas. tabel. Berarti dari 1 sampai 7. 7. Iya. Oke. Ya, mungkin kelompok 3 coba tunjukin bagaimana simulasinya. Coba, ingin lihat simulasinya. Simulasi ininya Pak Ya. yang di web. Iya, silakan boleh ditunjukin dulu. Sebentar ya Pak. Karena nanti kelompok 3 saya suruh presentasi yang jawaban 5 sampai 6 ya. Ya, jadi kelompok 3 yang nggak hadir 2 orang ya. Bisa 5 orang. Sebentar ya Pak, agak loading. Oke. Ya, oke. Ini Pak. Ya. Jadi ntar kayak gini. Terus atau dia stop. Terus ini maju. Ya. Coba dilihat grafik yang di atas tuh, dipencet yang SVA, dilihat grafik yang di atas, yaitu V-nya boleh diklik biar kelihatan V-nya. Jadi ya diklik. Oh ini Pak. Ya, nah itu kan ya. Jadi mobilnya ada kecepatannya, ada percepatannya ya. Good. Nanti bisa kamu isi tuh data dari sini, masukin ke tabel yang di LKPD ya. Ini yang merah yang ada speedometernya ya, menunjukkan kecepatannya dia nih dalam kilometer per jam dan dalam meter per second. Ya, gitu. Ya, silakan dilanjut ngerjainnya. Diperhatikan, di shoot boleh ya. Jadi nanti kamu tinggal masukin ke tabel LKPD-nya. Oke Pak. Ya, silakan dilanjutkan kerjaannya.
Good ya, pinter. Atau boleh diisi ini dulu ya, diisi yang nomornya ini, nomor simulasi ya, boleh. Ya, oke. Saya Berarti kalau yang itu V-nya yaitu sama dengan 108 km per jam. Pak, breakout room-nya udah mau habis, Pak. ya selesaikan, masih bisa ya. Ya, berarti ini yang mobil yang biru Yang- tua 90 kan? Bentar, itu yang ungu tua dulu kan? Yang ungu tua Yang tua 100. 108, terus yang bawahnya yang 30. 108 km per jam, 30 meter Meter per second. Ya, terus waktunya dia berarti Waktunya dua. berarti 2, 2, terus jaraknya. jaraknya 60. Terus pas waktunya 4, waktunya 4, 120. ya dikali-kali berarti kan. Ya. Oke. Good ya. Jadi ya silakan dirapikan ya pengerjaannya ya. Jadi udah bagus ya, tadi udah bisa ya menjawabnya secara teorinya ya. Coba cek ya, tadi ada grafik juga bisa menggambarnya ya. Kalian menggambar grafik, terus tadi ada yang simulasi ya. Terus ada yang mengucapkan pendapatnya ya, sehingga diketik sama teman-temannya. Oke, anak-anak, berhubung waktunya sudah cukup ya, akan kita lanjutkan ke arah presentasi ya. Jadi tadi kita udah ngerjakan ini ya, LKPD-nya. Nah, sekarang giliran kita presentasi ya. Anak-anak nanti kelompok 1 dan 2 ya, presentasikan jawaban nomor 1 dan 2. Nanti kelompok 2 jawaban nomor 3 dan 4. Kelompok 3 jawaban nomor 5 dan nomor 6. Gitu ya. Nanti presentasikan. Saya stop share ya ininya. Oke, silakan disiapkan ya kelompok 1 untuk presentasi. Ya, silakan disampaikan ya presentasinya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membagi hasil jawaban diskusi kami. Yang pertama itu ada nomor 1. Sering para pekerja melakukan transportasi lewat beberapa moda transport kendaraan. Beberapa orang memilih kereta rel listrik atau KRL karena alasan tertentu. Bagaimana menurut kalian sifat dari gerak kereta tersebut? Menurut kelompok kami, sifat geraknya itu lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Ya, terus.
Selanjutnya nomor 2 disampaikan. Nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan. Menurut diskusi kelompok kami, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan, besar dan arahnya itu tidak berubah atau sama saja. Good ya. Jadi kelompok 1 ya, rumusan masalahnya dari moda transportasi rel KRL ya, dan definisi dari GLB ya sudah selesai. Ada pendapatnya dari kelompok yang lain? Sudah benarkah jawaban dari kelompok 1, menurut kelompok 2 dan 3? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, good. Pinter ya. Sekarang kelompok 2. Silakan disiapkan presentasinya. Iya, Pak. Ya, tadi kelompok 2 bisa gambar ya. Pinter ya, gambar grafiknya ya. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil jawaban diskusi kami. Nomor 3. Gambarkan sketsa grafik kecepatan terhadap waktu dan jarak terhadap waktu pada GLB. Pada grafik kecepatan terhadap waktu akan membentuk garis lurus pada grafiknya. Sedangkan pada grafik jarak terhadap waktu akan membentuk garis diagonal. Tuliskan persamaan GLB dan keterangannya. Persamaan GLB menggunakan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good ya. Kelompok 2. Kelompok yang lain ada sanggahan? Apakah udah benar jawaban kelompok 2 menurut kelompok 1 dan 3? Sudah benar? Oke, sudah benar ya. Ya, jadi kelompok 3 tadi belajarnya adalah presentasinya dari persamaan dan grafik ya dari GLB. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari yang nomor 5 ini, sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap 3 meter per second selama 7 second. Hitunglah jarak tempuh setiap saat, kemudian isikan hasil perhitungan. Berarti dalam kecepatan tetapnya itu dibikin 7 second. Jadi setiap waktu itu sampai 7 second. Ya, bagus. Jadi dibikin kotak, dibikin table itu sampai 7. Nah, setiap kecepatannya 3 berarti 1 dikali 3, 2 kali 3, 3 kali 3, 4 kali 3, 5 kali 3, 6 kali 3, sampai 7 kali 3. Setelah ketemu hasilnya, dari hasil pada tabel di atas, lukis grafik kecepatan terhadap waktu dan jarak tempuh terhadap waktu. Kalau misal kecepatan terhadap waktu yang tadi, itu kan kalau kecepatan terhadap waktu itu kan dia lurus, gambar grafiknya lurus, kayak nggak itu lurus, pokoknya tetap. Kalau misalnya jarak terhadap waktu itu dia diagonal. Ya, dikebawahin
layarnya. Ya, kelihatan ya. Nah, Good ya. Ke bawah lagi. Ya, bagus ya gambarnya dengan manual dan Excel ya gambar ini ya. Good. Kalau gambar dari jaraknya bagaimana? Gambar jarak terhadap waktunya? bentuknya Ya, jadi terus-menerus ya, semakin ya, Pak. panjang ya. Oke, good. Kalau Excel-nya bagaimana? Ada di Excel-nya? Ya, jadi oke, good ya. Jadi anak-anak bisa menggambarnya ya dengan manual ya, dengan pakai Pentable ya atau notes di Windows-nya dan dengan Excel-nya juga bisa ya. Good. Nomor 6, silakan dipresentasikan. Oke, ya ditunjukkan aja tabelnya. Ya, ke bawah kan? Ya, oke, good ya. Jadi ada mobilnya ya, ada waktunya dan ada jaraknya ya. Oke. Ya, jadi mobil tua, mobil ungu tua ya, mobil biru tua, yang bawahnya lagi. Ya, ke bawahin. Ya, jadi ada 4 mobil ya yang diminta. Ya, jadi mobilnya itu punya kecepatan masing-masing ya, anak-anak. Jadi punya waktunya. Oke, ya cukup ya untuk presentasi kelompok 3 ya. Good, bagus ya. Jadi dia punya dari grafik dan dari simulasi selesai. Ya, oke ya, anak-anak. Jadi kalian tadi bisa menyelesaikan ya tugas LKPD-nya dengan baik. Oke, sekarang Bapak ke arah ini ya, ke arah kesimpulan dan penguatan. Ya. Oke, jadi anak-anak tadi yang kalian kerjakan ya, anak-anak ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan dan penguatan. Ya, jadi anak-anak GLB itu adalah kecepatannya pada lintasan lurus ya, lurus kecepatan tetap ya, jadi besarnya dan arahnya tidak berubah ya, besar dan arahnya tidak berubah. Kemudian anak-anak bisa mendapatkan persamaannya ya, persamaan dari GLB ini ya, persamaan GLB ya. Kemudian anak-anak mendapatkan juga grafiknya, grafik dari jarak terhadap waktu dan kecepatan terhadap waktu, kemudian percepatan ya. Jadi anak-anak ini percepatannya 0 ya, di bawah sini ya, di bawah, karena dia nggak punya percepatan. Oke, jadi anak-anak memahami ya dari definisi, dari persamaan, dari grafik yang didapatkan dari simulasi tadi. Oke, gitu ya anak-anak. Kemudian anak jangan bingung ya, kalau mungkin di buku-buku ya, bisa aja untuk jarak terhadap waktu anak-anak ya, gambarnya nggak dari bawah, nggak seperti ini. Bisa aja gambarnya dari sini nih, seperti ini. Ini juga termasuk GLB ya. Ini juga termasuk GLB. Ini artinya kalau kayak gini anak-anak nih, ini artinya dia punya posisi awal ya, jadi ngukurnya nggak dari waktu 0 gitu ya. Itu juga harus paham, jadi bahwa ini termasuk juga GLB ya. Oke, anak-anak, kita akan masuk ke soal HOTS ya, pembahasan. Jadi yang tadi kamu kerjakan itu secara umum adalah konsep ya, konseptual, grafik ya, persamaan. Nah, kita akan mengaplikasikan ke soal HOTS. Oke. Anak-anak, di sini ada soal kelinci dan kura-kura melakukan balapan ya, seperti kita dongeng antara kelinci dan kura-kura. Lintasan lurus anak-anak ya, 1 km. Kura-kura merayap dengan kecepatan konstan
Ya, ini punya kura-kura anak. Kura-kura. Sedangkan kelinci kencang tapi dengan kecepatan konstan 8 meter per second. Ya, ini kelinci. Menuju sama-sama garis finish. Nah, tapi anak-anak ada anehnya di sini. Kelincinya setelah berlari 0,8 km, ya ini dia berhenti. Ngapain? Mengejek kura-kura yang sangat lambat. Ya, kelinci menunggu waktu beberapa, membiarkan kura-kura menyalip dirinya. Setelah beberapa waktu, kelinci kembali berlari menuju garis finish dengan kecepatan yang sama. Jadi masih sama, cuma tadi dia berhenti ya. Pada akhirnya, kura-kura dan kelinci mencapai garis finish bersamaan. Ya, anak-anak pertanyaanlah berapa lama kelinci berhenti sebelum berlari? Ya, oke anak-anak. Jadi dari sini ya kelinci ya, saya kasih kode A ya, kode A ini kode B. Kelinci ini adalah kecepatannya 8 meter per second. Kemudian kalau B adalah 0,2 meter per second. Nah, dia menempuh 8 km ya. Kalau ini dia nggak berhenti sama sekali anak-anak ya, nggak berhenti sampai sejauh 1 km. Ya, sejauh 1 km. Jadi anak-anak di sini mendapatkan waktunya ya 1 km atau 1000 meter ya dibagi 0,2. Ya 0,2 detik ya. Anak-anak mendapatkan ini 5.000 second anak-anak. Jadi si kura-kura ya, kura-kura menempuh waktunya butuh waktu 5.000 detik anak-anak. Nah, kalau si siapa ini? Si kelinci ya, kelinci. Dia kalau sampai sini, dari sini sampai sini ya, dia butuh waktu berapa detik nih? 8 kali 8 meter ya, 800 meter per 8. Jadi dia 100 detik anak-anak untuk sampai sini ya. Nah, padahal dia cuma butuh berapa nih? 200 detik lagi, 200 meter lagi anak-anak nih. 200 bagi 8 adalah 125. Ya, maaf. Ini berapa? 200 bagi 8 adalah 25. Ya. Jadi gini anak-anak nih. Jadi si kelinci anak-anak butuh waktu 100 second dan 25 second. Ya, 25 second. Jadi sementara yang lain dia tadi berhenti ya sejenak. Jadi kalau dari sini anak-anak kelinci lamanya istirahat ya, lama istirahat adalah berarti 5.000 dikurang 100 detik dikurang 25 second. Nah, ini anak-anak sekitar 4875. Ya, jadi kelincinya istirahat 8 kelincinya anak-anak ya. Istirahatnya 4.875 detik atau sekitar 80 menit. 80 menitan gitu ya. Jadi dia sangat lama ya istirahat anak-anak untuk mengejek si kura-kura. Ya, gitu. Jadi anak-anak ini adalah termasuk soal hot ya. Karena kita harus mengecek kecepatannya, memprediksikan waktunya, waktu yang butuhkan dan waktu istirahatnya. Oke. Anak-anak sejauh ini ada yang ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut. Ada yang kurang paham dari gerak GLB? Paham ya. Jadi GLB kalau secara rumusnya hanya ini ya. S sama dengan V kali T. Tinggal dibolak-balik ya di sini. Jadi pada kasus ini kelinci dan kura-kura memakai hukum GLB ya, menentukan waktunya gitu. Ya anak-anak tadi kamu sudah mengerjakan ya
secara kelompok ya. Tadi Bapak udah lihat. Kemudian udah presentasi ya. Bagus ya. Kemudian ini saya mengajari kamu soal HOTS ya. Dari cerita tentang kura-kura dan kelinci yang biasanya ada di dongeng ya. Kamu suruh menghitung. Oke, anak-anak sebagai penutup ya. Jadi anak-anak tadi udah mengerjakan secara kelompok ya. Nanti kamu mengerjakan ya 5 soal pada tes formatif di materi ajar, kumpulkan di GCR 10 MIPA 2 yang pernah biasa kita kumpulin ya. Nah, terus anak-anak untuk materi selanjutnya ya, kalau tadi adalah gerak lurus beraturan, minggu depan kita belajar gerak lurus sama ya, tetapi berubah beraturan. Jadi anak-anak nanti kita kecepatannya berubah, tapi nggak boleh sembarangan ya, nanti susah rumusnya. Oke. Ya. Oke, anak-anak. Jadi untuk hari ini kita sudah menuntaskan pembelajarannya tentang materi GLB ya, baik teori, persamaan, grafik, kemudian aplikasi ya dari simulasi dan soal HOTS yang telah kita bahas. Ya. Anak-anak sekian, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya semuanya. Ya, oke. Ya, anak-anak. Oke, good. Saya tutup saya closing dulu. Oh ya, masih banyak Ibu Puji dan Bu Isti, masih banyak. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Saya stop share dulu ya. Ya. Oke, anak-anak, masih banyak ya kehadiran hari ini. Tadi Bapak agak sedikit kagok ya, karena banyak yang nggak masuk. Takutnya kalian jadi pada ini kaget ya dengan nggak masuk tadi. Tapi untungnya tadi ada bagusnya ya. Tadi ada yang menggambarnya. Bapak salut ya, bisa menggambarnya dengan pentable-nya. Terus tadi ada yang ketik ya. Tadi juga simulasinya jalan ya. Jadi terus juga ngomongnya juga jalan ya. Jadi walaupun kita mengerjakan sebenarnya nggak perlu ngomong, tapi di sini diharuskan ngomong ya gitu. Ya, yaudah anak-anak sekian. Mohon maaf ya mengganggu waktu kalian dari liburan ya. Terima kasih banyak. Nanti yang biasa ya, yang OVO biasa, yang belum nanti mungkin dikumpulin dulu ya. Nanti baru saya yang belum itu berarti saya terakhir saya transfer semuanya ya. Sekian anak-anak waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, thank you. Kita stop recording.